100 hari kami berikan kado. Jika kemudian pada saatnya nanti masih tetap berjalan tepat, kita akan siapkan masa ke Kejaksaan Agung. Setuju kawan-kawan ya? Silakan korlap aksi untuk memimpin. Kawan-kawan semua, saya perlu pertegaskan hari ini, aksi kita adalah dalam rangka untuk mengembalikan hak kita. 25 hektar tanah Situ Rancagede dijual oleh oknum, lalu kemudian dibuat, dibagi-bagi untuk kepentingan sendiri. Assalamualaikum Kejati Banten, Pak Kejati yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pun berdarah-darah, hari ini Kejaksaan Tinggi sudah menerima kita. Penyampaian kita sudah diterima dan sebagainya. Hari ini bahkan beliau akan menyampaikan langsung apa yang sudah menjadi progres kasus Situ Rancagede. Sebelum nanti saya konversi pers dengan segala hormat kepada salah satu perwakilan dari Kejaksaan Tinggi untuk menyampaikan progres apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Banten soal kasus Situ Rancagede. Dengan segala hormat silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, ini sudah cukup siang. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kami sampaikan terkait dengan penanganan Situ Rancagede Jagung. Saat ini tim penyidik sedang bekerja untuk menjaga bukti terkait keterlibatan pihak lain jika memang ada. Teman-teman tidak perlu khawatir, apa yang dilakukan oleh teman-teman Kejaksaan Tinggi Banten ini on progress, semua berjalan. Bahkan kita sudah menetapkan tersangka di kepala desa, dan insya Allah dalam waktu dekat akan segera kita limpahkan ke pengadilan. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua terhadap dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Banten terkait dengan penanganan Situ Rancagede. Terima kasih juga. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya keyakinan hampir 40% warga Banten tahu, bahkan para aktivis tahu, Situ Rancagede alih fungsi dari milik publik, milik umum, dikuasai oleh per orang untuk dijual, bahkan per kelompok. Maka kami datang untuk menyuarakan itu agar kasus ini tidak berhenti hanya sampai pada ditetapkan tersangka inisial C. Tidak mungkin 1 triliun seorangan doang. Maka kita punya keyakinan warga Banten bahwa kasus ini pasti melibatkan banyak orang dan orang-orang besar. Makanya apa? Tuntutan pertama, kasus harus dituntaskan di zaman pemerintahan Kejati yang baru. 100 hari, maka 2 kali 7 hari ke depan kami ingin tahu progres apa yang dilakukan, apakah sudah kemudian berkasnya di pengadilan, dilimpahkan dan sebagainya. Dan yang kedua, kami tidak mau kemudian oknum-oknum yang menjual lahan kami, lahan milik masyarakat, itu ongkang kaki. Mereka jadi pejabat, mereka nyalon bupati, nyalon wali kota, tetapi kemudian mereka ternyata terlibat dalam kasus ini. Kami punya keyakinan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Perwatu sejauh mana? Dalam beberapa hal, langkah kami sebetulnya harus sampaikan kepada publik. Langkah pertama yang kami lakukan adalah memblokir nomor-nomor yang berindikasi punya kewenangan di persoalan. Tidak boleh ada yang diamputasi, tidak boleh ada yang belok. Kasus ini harus tegak lurus agar persoalan ini bisa sampai pada pengalihan kembali. Eta pabrik di daerah modern dibongkar di eta milik kami kayak kan. Ke depan saya sudah ada komisi dengan Kejati, 2 minggu ke depan kita akan datang ke sini. 12 hari kerja ya. 12 hari kerja kita akan datang ke sini. Siap. Ya. Sedikit Ketua, jawaban dari Kejati tadi perwakilan, apakah sudah memuaskan itu? Sebetulnya normatif, jawabannya normatif. Sudah saya sangka sebetulnya, hanya kami menjunjungi tabayun, menjunjungi kondusivitas, tidak mau ada korban-korban berjatuhan. Saya belum puas karena belum disampaikan beberapa detail bukti. Contoh begini, kalimat-kalimat bias. Kami sudah berproses, ditanya progresnya naon, ada suara gitu be. Di kalimat-kalimat semacam itu bias. Alat bukti yang disampaikan tidak ada, sehingga kami berharap 2 minggu ke depan datang ke sini lagi untuk duduk bersama dan memperlihatkan bukti dan memvonis yang bersalah. Tambahan dari saya, kami nanti akan beraudiensi aja Pak Kejati. Kalau kita berbicara kepuasan, kami tidak puas. Ya, betul. Puas karena tadi yang disampaikan oleh Presidium Perwatu, Bapak Arwan ini, yang mana ini kasus
besar. Masa hanya yang 8 tersangkanya satu? Tidak mungkin. Itu tidak masuk logika. Hanya tumbal. Itu mungkin hanya tumbal. Ya, saya asumsi saya itu mungkin hanya tumbal. Mungkin masih tuh hanya tumbal itu. Maka dari itu usut kasus ini dengan tuntas. Kita bareng-bareng.